luar biasanya cintamu bagi kami semua Tuhan. Engkau Tuhan yang biasa dinyatakan lewat hari ini Tuhan. Engkau bangkit Tuhan, Engkau mengalahkan maut Tuhan. Karena lewat kejadian inilah kami semua bebas dari segala belenggu-belenggu dosa kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah dahsyat dan luar biasa. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dimanapun kalian berada, saya undang semua saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan kita. Kita mau bersuka cita untuk menyambut Tuhan kita. Haleluya. Yes, yes. Kita mau menyebut Tuhan kita adalah anak Allah dan bernama Yesus. Oh, yeah.
kita mau berfokus pada Tuhan kita. Kita mau menyembah Dia lebih lagi, karena Dialah Tuhan yang layak untuk disembah. Dialah Tuhan layak yang untuk dipuji. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan hanya Tuhan yang kita perlu di dalam hidup ini. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, hal apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang selalu memberikan kebaikan, kebajikan bagi kita semua. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Ku yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab doa kami, Tuhan. Selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Kita angkat pujian ini dalam bahasa Mandarin. Saya percaya setiap jemaat bisa menyanyikannya. 日日思想，夜夜挂虑，唯有你上帝是我所需要。因你的同在，有大能大力，应许我一切所求。不曾是我，不曾是我，失了盼望而蒙羞。我说祷告，依旧的你会成就。
进来赞美。因你是主，是我生命的看顾。Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami dan hati kami Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan sebentar kami ingin tenangkan hati kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari yang luar biasa. Allah Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa. Maut dikalahkan. Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Begitu luar biasa, begitu sukacita pada pagi hari ini. Mari kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati, satukan pikiran, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pagi hari ini. Kami bersukacita karena hari ini Engkau Allah bangkit. Kami merayakan Paskah, merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, mengalahkan maut. Engkau mengalahkan maut, bangkit karena Engkau Allah hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menaklukkan maut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mengerti, tapi kami mau mengingat perkataan-Mu Tuhan menjadi gaya hidup kami, sehingga hidup kami setiap hari semakin berkenan, semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini, ibadah Paskah adalah hari kemenangan. Judul khotbah saya adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari kemenangan untuk setiap kita, karena Yesus mengalahkan maut. Dia tidak hanya mati, tidak hanya berhenti di kematian, tapi Dia bangkit. Di hari yang ketiga, Dia mengalahkan maut. Kuasa maut tidak bisa menahan kuasa Yesus. Dia bangkit di hari ketiga, merupakan sebuah kebanggaan. Ini adalah hari kemenangan untuk kita semua. Mari kita mau merayakan Paskah. Bukan hanya kita merayakan, bukan hanya rutinitas, tapi biarlah ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Setiap tahun kita diingatkan, setiap tahun kita memperingati Jumat Agung, kematian Yesus, dan hari ini, hari Paskah, kebangkitan Kristus. Kita akan memaknai hari ini, kita akan memaknai Paskah ini. Kita mau gak hanya merayakan, tapi kita mau menjadi bagian dalam Paskah ini, menjadi bagian dalam kemenangan, menjadi bagian dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kematian Kristus dan kebangkitannya sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum hari penyaliban.
jauh sebelum hari kebangkitan. Bahkan di Yohanes pasal yang kedua, setelah pernikahan di Kana, Yesus masih di Kapernaum waktu itu. Dia bilang begini, jawab Yesus kepada mereka, Yohanes 2 ayat 19 sampai ke 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepada Yesus, kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus, maksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ini adalah tulisan dari Yohanes ketika dia mengingat kembali bahwa di Kapernaum dulu Yesus pernah bilang, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu kata orang-orang Yahudi itu, 46 tahun kita bangun bait Allah, tapi engkau bangun dalam 3 hari. Ini bicara tentang kebangkitan. Dari ayat ini yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saya percaya adalah lazim ketika kita melihat kelahiran, adalah lazim kita melihat kematian. Tetapi tidaklah lazim, saya mau katakan tidaklah lazim menyaksikan dan melihat kebangkitan. Tidak lazim, tidak lumrah, tidak biasa. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, di luar akal sehat manusia, di luar hukum alam, di luar nalar manusia, di luar logika manusia, dan ini hanya urusannya Tuhan. Dia bangkit dari kematian. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya mengapa kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Inilah yang harus kita ketahui dan syukuri. Terlebih lagi, jangan sampai kita hanya melakukan ini sebagai rutinitas, ibadah agamawi saja, dan tidak menyadari ada kuasa. Jangan sampai kita hanya merayakan tapi kita tidak menyadari ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa di 2 peristiwa ini. Peristiwa Jumat Agung dan Paskah tidak bisa dipisahkan. Ini adalah suatu kesatuan yang kita bisa melihat ada kekuatan, ada kuasa yang luar biasa kalau kita mau pelajari 2 hari yang bersejarah ini. Perhatikan baik-baik, Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Nah, saya mau coba menggambarkan lebih jauh lagi mengapa kita harus memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kenapa kita harus memperingati ini? Kita mau menggali ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa dari 2 peristiwa ini. Kita baca dulu di Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15, berkata demikian, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging kita, manusia. Maka ia, di sini katakan ia itu adalah Tuhan yang menjadi sama dengan mereka, manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, keadaan seperti manusia. Supaya oleh kematiannya Yesus, kematiannya Tuhan, ia memusnahkan dia itu siapa? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan salib, dengan jalan demikian, dengan jalan pengorbanan, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saya coba jelaskan ayat ini lebih dalam lagi. Iblis berkuasa atas maut dan kematian. Kematian adalah sesuatu yang begitu menakutkan untuk manusia, jelas. Hal yang paling ditakutkan oleh manusia adalah mati. Jelas itu menghantui dan itu membuat kita berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kita kepada maut. Iblis berkuasa atas maut dan kematian. Kematian adalah sesuatu yang begitu menakutkan.
Dan kita tidak bisa luput dan menghindar dari kematian, karena setiap manusia harus mati. Banyak dari orang-orang takut karena mereka tidak tahu kemana mereka pergi setelah kematian. Tetapi barang siapa kita percaya kepada Yesus, kita beroleh selamat dan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini saya mau coba gambarkan dulu bahwa setiap manusia diperhamba oleh takutnya kepada maut. Karena upah dosa adalah maut. Saya baca di Roma pasal yang ke-6 ayat 23 versi bahasa Indonesia sehari-hari biar kita jelas, supaya kita semua mengerti. Roma 6 ayat 23 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Manusia berdosa, manusia melakukan pelanggaran, dan upah dosa adalah maut. Kematian adalah upah dari dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Karena kematiannya itu, kita yang tadi diperhamba oleh maut tidak lagi diperhamba oleh maut. Coba kita buka satu Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Orang yang berbuat dosa dia melanggar hukum Allah, dan melanggar hukum Allah upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut atau kematian. Dosa adalah pelanggaran atas perintah Tuhan, dan pertama kali masuk dikarenakan oleh Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan dan membuat dosa masuk, yang membuat pemberontakan masuk ke dalam dunia, memisahkan kita daripada kasih Allah. Karena dosa, iblis mulai berkuasa atas manusia dan manusia menjadi hamba dari dosa. Kematian mendapat kekuatan dari dosa. Sengatnya maut adalah dosa. Dan di hari Paskah ini, di hari kemenangan, di hari kebangkitan ini, kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Ia berhasil mengalahkan maut. Kematian tidak bisa menahan Yesus di dalam kubur. Kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. Kalau upah dosa ialah maut atau kematian, bukankah Yesus tidak berdosa? Jelas, dia nggak berdosa. Yesus tidak mengenal dosa. Berarti Yesus tidak berhak menerima upah dosa atau kematian. Seperti kita masuk ke bank untuk bayar hutang, tapi setelah dicek ternyata nggak ada hutang. Nggak perlu bayar apapun. Meskipun kita pengen bayar, kita nggak bisa bayar karena kita tidak punya hutang. Begitu juga Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak seperti manusia yang mendapat bagian binasa untuk mati. Dan Yesus tidak mengenal dosa, tidak seperti manusia yang harus mati mengenal dosa. Karena sekali lagi Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak berhak menerima maut itu. Dia tidak berdosa, itulah sebabnya Yesus bangkit. Dan Yesus mau membayar semua hutang dari manusia yang telah berhutang itu. Itu yang dia lakukan, dan itu sebabnya kita merayakan Jumat Agung. Karena ada Yesus yang membayar semua hutang kita dan membuat kita menjadi bebas. Terpujilah nama Tuhan. Ibarat kita masuk ke dalam sebuah lumpur maut. Pasir hisap, lumpur hisap. Kita manusia, sama-sama manusia, kita gak bisa saling menolong karena kita semua berada dalam pasir hisap. Hanya orang yang berada di luar pasir hisap, hanya pribadi yang berada di luar dosa yang bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Dan Yesus selama hidupnya tidak mengenal dosa. Dia tidak berdosa, oleh sebab itu Yesus yang tidak berdosa, yang tidak mendapat bagian dari maut, menyelamatkan kita, menolong kita, mengangkat kita. Kita yang harusnya binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Karena ada Yesus yang mengangkat kita dari lumpur dosa. Itulah sebabnya kita merayakan Paskah. Kita merayakan Jumat Agung. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita. 2 Korintus 5 ayat 21 masih dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita mengerti dengan bahasa yang kita mengerti semua. Kristus tidak berdosa. Ini firman Tuhan yang bilang. Kristus tidak berdosa.
Tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita. Allah membuat dia menanggung pelanggaran kita. Supaya kita berbalik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Jelas Kristus tidak berdosa. Tapi Allah membuat dia menanggung dosa kita. Kita yang harus binasa. Kita yang harusnya kena maut. Tapi dia yang mati untuk menyelamatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Dia yang ganti kita. Kita yang harusnya binasa. Tapi kita beroleh selamat. Kita beroleh hidup yang kekal. Karena dia yang mau mati untuk kita semua. Pernahkah saudara ditraktir orang? Saya pernah datang ke sebuah bengkel. Saya ketemu teman saya yang sudah hampir selesai. Ketika dia masuk mobil dia bilang, "Ken, udah aku bayar ya semua." Hah? Bayar apa? Udah semua. Saya biasa datang ke bengkel untuk ganti oli, ganti filter oli, isi air aki, perawatan biasa. Ketemu teman saya, dia bilang udah dibayar ya. Saya cabut dulu kata dia. Saya pulang, dia mau pulang dulu. Udah gak usah bayar, udah aku bayarin. Seperti itu. Kita yang harusnya bayar karena perbuatan kita lunas. Sudah dibayari. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan begini, Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib, supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Itu sebabnya saat Yesus tergantung di kayu salib, ia berteriak kepada Bapa, mengapa ia ditinggalkan oleh Bapa? Hal ini disebabkan karena dia menanggung dosa kita, yang membuat hubungan dia dengan Bapa menjadi terputus sementara. Karena semua dosa kita ditanggung oleh dia. Dikatakan dalam Matius 27 ayat 46 dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, dikatakan apa? Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia yang menanggung setiap dosa kita. Dia yang menanggung setiap pelanggaran kita. Harusnya kita, tapi dia mau ganti kita. Harusnya kita bayar pelanggaran kita. Harusnya kita bayar dosa kita dengan maut. Tapi semua lunas dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Saya lanjut dengan ilustrasi itu. Ketika di bengkel itu, mobil saya sudah selesai. Kebetulan kasirnya tiba-tiba ganti orang. Ketika saya selesai, dia bilang, "Pak, belum bayar." Padahal sudah dibayar sama teman saya. Dia bilang, "Pak, belum bayar." Untungnya teman saya kasih setruk ke saya, kasih bukti pembayaran ke saya. Lalu saya bilang, "Ini sudah dibayar sama teman saya." "Oh iya Pak, mohon maaf." "Sudah Pak, silakan lanjut jalan." Apa maksudnya dari ilustrasi ini? Seringkali itulah yang iblis lakukan dalam hidup setiap kita. Dia seringkali mau klaim dan menjadikan serta mengikat kita untuk menjadi hamba dosa, padahal dosa kita sudah lunas dibayar oleh Yesus. Untungnya teman saya berikan saya bukti pembayaran itu. Maka ketika hal itu, saya langsung bisa dengan pede, dengan percaya diri bilang sama kasir itu, "Saya sudah bayar." Seharusnya inilah tindakan kita. Ketika iblis mencoba mengintimidasi kita, iblis mencoba mengingatkan kita kepada dosa kita, kepada pelanggaran kita, kepada kegagalan kita, kepada dosa masa lalu kita. Ini yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus bilang sama iblis, "Hei, dosaku sudah dibayar lunas sama Yesus." Dan di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Dosamu kutanggung, kata Yesus. Sudah selesai.
Kegagalanmu aku tanggung. Sudah selesai perasaan bersalahmu, perasaan gagalmu. Jadi iblis gak bisa intimidasi kita. Kalau iblis mencoba intimidasi kita, kita bisa bilang sama iblis, sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Yesus bilang apa? Sudah selesai. Itulah sebabnya kita merayakan apa yang kita rayakan hari ini. Kita gak perlu takut lagi dengan kematian dan menjadi hamba dosa. Kita gak perlu takut lagi akan intimidasi iblis. Karena kita tahu, sekarang kita tahu, kalau kita harus mati dipanggil Tuhan, kita sudah tahu kemana kita pulang. Kita pulang ke sorga. Di bumi ini kita hanya sementara. Kita hanya musafir di dunia ini. Suatu hari kita pasti kembali. Oleh sebab itu orang Kristen beda sama orang lain. Bukannya kita menantang maut. Kita bukan menantang maut, tapi kita ada jaminan bahwa kita, kalau pada harinya kita dipanggil Tuhan, kita pasti akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Oleh sebab itu kita harus memaknai. Kita gak perlu takut lagi akan kematian. Karena kematian sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Kita gak perlu jadi hamba dosa karena dosa sudah dibayar lunas oleh Yesus. Kalau udah dibayar lunas, kalau udah diganti, jangan ngelakuin hal dosa lagi. Itulah sebabnya kita perlu memaknai Paskah ini sebagai, bukan hanya sebagai ibadah biasa rutinitas belaka, tapi biarlah kita punya kekuatan yang kita bisa ambil, kuasa kita bisa ambil, bahwa kuasa dosa dikalahkan. Kita nggak boleh berbuat dosa lagi. Kita nggak boleh sama lagi. Kita sudah bangkit dari kegagalan kita, bangkit dari dosa masa lalu kita, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kegagalan kita, bangkit daripada kelemahan kita. Bilur-bilurnya yang sudah dibayar oleh Yesus menyembuhkan kita, menggantikan kita. Kita harusnya jadi mati, tapi kita beroleh selamat. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi tidak percaya dan tidak tahu akan firman Tuhan yang dan jadinya kita harus bayar dosa kita. Kita nggak perlu bayar dosa kita karena Yesus sudah bayar lunas. Oleh sebab itu, mulai pagi hari ini kita adalah orang-orang yang menang. Milikilah mental juara. Jangan kembali kepada kubangan dosa lagi. Kita harus bersatu dengan Kristus dalam kematiannya, dan kita juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Kita mau baca firman Tuhan di Roma pasal 6 ayat 5 sampai ke 11. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Supaya kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Yesus mengalahkan kuasa kematian dan membayar hutang kita dari dosa. Kuasa dosa sudah tidak ada lagi dalam hidup kita dan dimenangkan oleh Yesus, dan kita sekarang hidup untuk memuliakan. Perhatikan baik-baik, inilah kenapa kita merayakan Paskah. Kita nih yang hidup, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Yesus melakukan ini karena Dia begitu mengasihi kita, berbelas kasih dan bersedia datang untuk membayar setiap dosa dan pelanggaran kita.
Perhatikan baik-baik dalam Roma pasal yang ke-6 ini. Yesus mati supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau kita menjadi satu dengan kebangkitan Tuhan, kita nggak lagi memandang dosa itu. Karena dosa itu sudah disalibkan dengan tubuh yang sudah disalibkan. Tapi kebangkitan Tuhan, kebangkitannya sekali untuk selama-lamanya. Dan kebangkitan itu, maut tidak lagi berkuasa. Karena kebangkitannya itu, maut tidak lagi berkuasa. Demikianlah hendaknya kita semua memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Paskah ini membuat hidup kita berubah. Tadinya manusia lama kita masih melakukan dosa. Hari ini, hari kemenangan, kita jangan lagi kembali berbuat dosa, tapi kita harus hidup satu dengan kebangkitan Tuhan. Kita menolak dosa. Kita tidak mau berada dalam perbudakan, perhambaan dosa lagi. Tapi kita mau hidup penuh dengan kemenangan bersama dengan Yesus. Dan keselamatan datang bukan karena usaha kita, tetapi karena kita percaya pada Dia yang sudah membayarnya kepada kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Hiduplah dengan nilai yang sudah Dia bayarkan untuk kita semua. Kita baca ayat terakhir kita, Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabat Kristus jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dosa dan pelanggaran kita sudah dibayar lunas olehnya, dan kita tidak perlu takut lagi oleh kematian. Biarlah pada minggu hari ini, ibadah Paskah ini, kita menyadari bahwa kebangkitan Tuhan mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Maut sudah dikalahkan. Kita sudah tidak menjadi bagian dalam maut lagi, karena dosa sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan kita tidak lagi mendapat upah maut, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Biarlah pagi hari ini kita tidak hanya merayakan Paskah, tapi kita bisa menggali kuasa, menggali kekuatan, bahwa dalam Paskah ini kita menjadi satu dengan Kristus dalam kebangkitannya. Kalau menjadi satu dengan Kristus, Kristus kudus, Dia tidak lagi berdosa, dan kita pun tidak mau hidup dalam dosa. Kita harus berubah. Tadinya kita masih pakai manusia lama, sekarang kita harus pakai manusia baru, menjadi satu sama dengan kebangkitan Yesus dari kematian. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bangga, sekali kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, begitu luar biasa. Engkau mati ganti kami Bapa. Engkau yang membayar setiap apa yang harus kami bayar. Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib Tuhan. Dan Engkau bangkit untuk memastikan kami tidak menjadi diintimidasi oleh iblis, sehingga kami semua beroleh kehidupan yang kekal. Kami mau bangkit dari kehidupan kami. Kami gak mau terpuruk lagi Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau lebih kuat lagi Bapa. Kami mau lebih bersama-sama dengan Engkau, menjadi satu dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Supaya kami bangkit dari kelemahan kami, bangkit dari kegagalan kami, bangkit dari keterpurukan kami Bapa. Kami bangkit bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami gak mau Tuhan melakukan dosa kami lagi Bapa. Kami gak mau melakukan manusia lama kami lagi, tapi kami mau bangkit bersama dengan Engkau, dengan tubuh yang baru, dengan kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Kami mau hidup benar, hidup kudus, berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami, berikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Bapa.
cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang yang kedua kali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.